Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Matematika Dasar untuk Fisika. Bagaimana kita bisa memahami teknik dasar matematika yang nanti dapat kita gunakan untuk mempelajari fisika. Pada sesi yang lalu kita telah membahas berbagai macam konsep tentang derivatif turunan dan diferensial yang merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam kalkulus. Konsep lainnya yang juga penting dalam hal kalkulus yang nanti kita akan gunakan dalam memahami berbagai macam persoalan fisika yaitu integral. Jika kita telah belajar fisika dasar bagaimana tentang kecepatan merupakan turunan dari posisi, kemudian percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu, maka dalam hal ini jika kita mengetahui kecepatan suatu benda, bagaimana kita bisa melihat berapa panjang atau berapa jarak yang ditempuh oleh gerakan suatu benda nantinya dengan memanfaatkan konsep integral. Untuk itu kita ikuti penjelasan tentang konsep integral berikut ini. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Konsep integral suatu fungsi kita akan dapat jelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Misalnya kita punya sebuah sumbu atau sistem koordinat kartesian. Ada satu buah fungsi fx di sini. Ya, fx macam-macam, jadi kita bisa nanti untuk menuliskan fx-nya apa saja suatu fungsi dengan satu variabel x. Kemudian kita akan melihat ada dua buah titik ya. Titik pertama yang ini adalah A. Ya, ini adalah A. Kemudian titik kedua itu adalah B. Jadi kalau begitu di titik ini nilai f-nya itu adalah nilai fungsi ini berapa ya? F A. Sedangkan titik ini itu adalah f b nilainya. Karena x-nya sama dengan b, x-nya sama dengan a, seperti itu. Kalau kita ingin menghitung luas permukaan di bawah kurva ini di sini, ya ini sini semua, bagaimana caranya? Para ilmuwan itu zaman dahulu menggunakan teknik aproksimasi atau pendekatan. Bagaimana caranya? Caranya adalah antara rentang A dan B ini kita bagi dalam suatu selang. Boleh sama, boleh berbeda. Jadi misalnya kita akan bagi menjadi 4 persegi panjang seperti ini. Sejak SD Anda sudah pernah tahu bagaimana cara menghitung luas persegi panjang. Misalnya luas persegi panjang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Karena ini merupakan luas persegi panjang, maka dengan mudah Anda bisa menentukan bahwa luas persegi panjangnya itu adalah panjang kali lebarnya. Misalnya panjangnya itu adalah f
fx, ketinggiannya ini kan, ini fx, lebarnya adalah delta x, maka luasnya adalah f. Ini fx kalikan dengan delta x, fx1 di sini. Kalau luas kedua bagaimana? Luas kedua ya berarti ini misalnya ini adalah x2, ini x3, ini x4. Maka luas yang kedua sama dengan fx2 kalikan dengan delta x. Luas ketiga bagaimana? Luas ketiga ya sama dengan fx3 ini ya, ketinggiannya ini ya. Ini dikalikan dengan delta x dan seterusnya. Ini aproksimasi. Kalau Anda lihat, kalau kita mau menjumlahkan luas di bawah kurva yang persegi panjang ini, maka ada bagian-bagian yang di sini ada bagian yang di atas kurva, yang ini, ya. Dan yang ada di bagian bawah kurva yang tidak ada. Nah, yang ini. Yang dia tidak masuk dalam persegi 4. Nah, ini yang disebut sebagai errornya. Mengapa? Karena ini adalah aproksimasi. Ya, kalau begitu jumlahan dari luas persegi panjang ini ada 4, maka kita menyebutnya luas totalnya apa? Ya, luas pertama plus luas kedua plus luas ketiga plus luas keempat. Misalnya kita mau menghitung luas pertama ini. Ya, luas pertama ini ya berarti tadi x1 kalikan dengan delta x. Ya, ingat delta x-nya sama. Boleh nggak berbeda? Boleh. Luas keduanya juga sama. Luas keduanya adalah fx2 panjangnya, lebarnya delta x. Ketiga ini juga sama, fx3 delta x. Keempat fx4 delta x, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu luas itu, maka ya jumlahannya seperti ini ya. Jumlahannya berarti kalau ada 4 ya berarti ada 4 luasan. Kalau ada 5 ya 5 luasan, 6 luasan seperti itu. Jadi kalau dalam notasi diskritnya kita akan tuliskan sumasi, ini adalah penjumlahan ya. Sumasi dari apa? Fxi dikalikan dengan delta xi. Jika delta xi-nya itu sama ya berarti nanti sama. Tapi jika delta xi-nya berbeda-beda, misalnya antara x5 atau b dengan x4 ini berbeda rentangnya dengan x4 min x3 misalnya berbeda. Boleh saja, berarti ininya berbedanya. Seperti itu. Oke, nah sekarang n-nya berapa? Bergantung dari pembagiannya ini. Ini ada 4 luasan seperti itu. Ada 4 luasan. Di mana kita akan mengaproksimasi luas di bawah permukaan ini dengan cara menghitung luas persegi panjang yang kita bagi. A dan B kita bagi 4 persegi panjang seperti itu. Jadi delta x-nya ada. Nah, bagaimana jika delta x-nya kita perkecil? Kalau ini kita perkecil, ya bagaimana? Misalnya A dan B kita bagi tidak lagi 4, tapi menjadi 12. Anda akan melihat bahwa yang ada di bawah atau di atas kurva atau di bawah kurva yang berwarna hitam ini di sini, yang bolong atau yang di atas ini semakin sedikit dibanding dengan yang tadi. Betul kan? Artinya errornya semakin kecil. Ini delta x-nya tinggal segini aja. Ya, delta x-nya tinggal segini aja.
Ini delta X-nya. Kalau ini kita perkecil lagi sampai kecil, maka seolah-olah ini adalah kumpulan dari garis-garis, betul ya. Kalau ini kita bagi lagi. Kita bagi lagi gitu. Nah, kita bagi lagi. Ini juga kita bagi lagi. Ini kan gini. Kita bagi lagi. Terus sampai kecil, maka ini seolah-olah adalah kumpulan dari garis-garis. Yang dimana dia nanti akan menghimpit dengan kurva fx ini. Jadi akan seperti ini kan. Akan menghimpit dari kurva fx ini. Nah, Anda pernah mempelajari tentang konsep limit, di mana kalau kita membagi atau dalam hal ini diskretisasinya membagi dalam selang A sampai B ini menjadi kecil sekali sehingga delta X-nya itu mendekati 0, ya, mendekati 0. Apa yang terjadi? Luas wilayah di bawah kurva fungsi fx itu adalah limit untuk delta x mendekati 0 dari sumasi fxi dikalikan dengan delta x. Ingat, jika delta x-nya itu menjadi semakin kecil dan mendekati 0, maka limit delta x mendekati 0 untuk dx, jadi ini limit delta x dengan delta x mendekati 0 itu sama dengan dx, ya. Sama dengan diferensial x, ya. Seperti itu. Nah, dengan demikian ketika kita memahami konsep ini dengan cara delta x-nya kita perkecil sampai sekecil-kecilnya mendekati 0, misalnya dalam bentuk garis, ya, masih garis gitu, maka ini akan semakin berhimpit dengan di sini, ya, dengan fx. Jadi nanti ini sudah nggak ada lagi, ya, yang ini, ya, error ini sudah tidak ada lagi karena berhimpit dengan fx-nya. Berarti dia akan semakin betul. Berarti nilainya akan semakin mendekati analitiknya, semakin mendekati apa yang ada di bawah kurva betulan, seperti itu. Ya, semakin kecil, semakin kecil errornya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, konsep ini kita sebut sebagai integral. Jadi, ini kita sebut sebagai integral dari A sampai dengan B. Integral dari apa? Fx dx, ya. Fx dx, limit untuk ini yang disebut dengan dx. Sumasinya ini kita simbolkan dengan integral seperti ini, ya. Jadi simbol integral ini merupakan ini, ya, yang ini, ya, kayak leher angsa ini, yang ini itu simbol integral. Artinya penjumlahan secara kontinu dari fungsi fx. Kalau yang ini adalah penjumlahan diskrit, ya, kita bagi kecil-kecil tadi. Tapi kalau kita delta x-nya kita kecil sekali mendekati 0, maka merupakan konsep dari dx, ya, dx. Kalau delta x itu gede nilainya, dx itu kecil mendekati 0, delta x-nya mendekati 0. Ini konsep secara penjumlahan secara kontinu integral itu. Yang fx namanya integran. Nah, A dan B kita sebut sebagai batas integrasi. Jadi kalau kita punya notasi seperti ini, maka ini adalah batas integrasi. Fx disebut dengan fungsi integran, ya. Dan ini kalau Anda dengar fungsi integran adalah yang diintegralkan. Ini pengintegralnya, ya. Dx ini variabelnya. Oke. Nanti Anda harus paham seperti itu. Nah, integral itu merupakan konsep dari antiderivatif atau anti turunan, ya. Jadi jika suatu fx, fungsi fx adalah turunan dari fungsi fx f besar terhadap x, ini adalah
fx itu adalah turunan dari induknya fx ini, maka seperti biasa kita dapat tuliskan kan seperti ini kan. Fx itu adalah turunan dari fx atau f besar ya, f besar x ini, atau dapat dituliskan menjadi dfx dx, f-nya f besar. Jadi kalau fx adalah turunan dari fungsi fx, f-nya besar, maka kita bisa mengatakan bahwa f adalah antiderivatif atau anti turunan dari f kecil. Oke ya. Jika f ini adalah turunan dari f besar, maka f besar adalah antiderivatif dari f kecil. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya punya tadi integral dengan batas a dari a sampai b, untuk integrannya adalah fx dx, di mana fx kecil ini adalah turunan dari fx yang besar, maka ini sama dengan, kata tuliskan ini kan fx kan sama dengan ini. Ya, f besar itu adalah integran, f besar ini adalah antiderivatif dari f kecil. Ini integrannya, turunan dari f besar ini adalah integrannya, maka sama dengan nilai dari antiderivatif dari f ini untuk x-nya sama dengan b dikurangi dengan antiderivatif dari f untuk fungsi x-nya sama dengan a. Atau biasa dituliskan sebagai seperti ini ya. F x untuk ya ini berarti x sama dengan b sampai dengan x akan sampai dengan b, seperti itu. Jadi kalau nanti menuliskan misalnya f x ini ya, x a b, itu artinya f b min f a, seperti itu. Ya ini a ya, seperti itu. Oke, paham ya? Berikutnya, oh iya, ini disebut sebagai integral tertentu atau definite integral. Kenapa? Karena ada batasnya. Ya, ada a sampai b, itu namanya integral tertentu atau definite integral. Seperti itu. Kalau tidak ada batasnya bagaimana? Jika tidak ada batasnya, ini disebut sebagai integral tak tentu. Ya, jika integral dari fx, f kecil ini ya, yang merupakan turunan dari f besar terhadap x, maka hasil integralnya sama dengan f besar x ditambah dengan suatu konstanta. Ini adalah suatu konstanta ya, suatu konstanta c tertentu, nilai yang tidak berubah, konstan. Jadi nanti kalau Anda mengintegrasikan dan sudah ada batas integrasinya, itu namanya definite integral. Sedangkan jika Anda mengintegralkan suatu fungsi yang tidak ada batasnya, belum ada batas integrasinya, maka disebut sebagai integral tak tentu atau indefinite integral. Paham bukan? Ya, kita lanjutkan lagi bahasan berikutnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.